Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Mutiara Lestari dengan NIM 20204004. saya Aslahul Ummah dengan NIM 20204028. Saya Santi Wulan Cahyani dengan NIM 20204026. Kami akan menjelaskan mengenai pemrograman pengolahan penjualan buku. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan melist program atau pilihan yang akan kita gunakan menggunakan bahasa pemrograman yakni fungsi def data barang. Untuk judulnya pengolahan penjualan barang. Pilihan pertama yakni input data barang. Pilihan yang kedua yakni input barang masuk. Yang ketiga yakni input barang keluar. Yang keempat yakni input barang rusak. Yang kelima pencarian data barang. Yang keenam keluar dari program. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan menginput pilihan dari 1 sampai 6 ini mana yang akan kita gunakan. Misalnya yang pertama yakni jika kita memilih 1, if choice 1, kita akan melist kategori buku sesuai dengan kodenya. Print kode 0 ini untuk kategori novel. Kode 1 ini untuk kategori ensiklopedia. Kode 2 ini untuk kategori komik. Kode 3 ini untuk kategori Alkitab. Kode 4 ini untuk kategori modul. Kode 5 ini untuk kategori sains. Baik, selanjutnya untuk yang pilihan kedua kita menggunakan elif, tulis elif. Jika kita memilih pilihan 2, ini pilihan 2 ini yang input barang masuk ya. Kita tulis jenis buku. Nah, kita list apa saja jenis bukunya berdasarkan kategori. Yang pertama ada novel. Ini menggunakan fungsi array untuk melist data-data. Yang kedua ensiklopedia. Ketiga komik. Keempat ini Alkitab. 5 ini modul. Yang terakhir kategori terakhir ini sains. Selanjutnya kita input menggunakan P. Karena ini angka yang kita masukkan adalah angka, jadi kita menggunakan integer atau kalau dalam bahasa pemrograman itu ditulisnya int. Input kita tulis masukkan kode buku. Karena kita jual buku jadi
yang kita masukkan adalah buku. Lalu kita print jenis buku. Nah, ini tadi yang inputan masuk kan B, jadi kita kasih kurung B. Oke. Selanjutnya kita tulis jumlah buku. Nah, berapa jumlah buku yang masuk? Kita tulis. Nah, karena yang kita masukkan adalah angka, jadi kita menggunakan integer atau bahasa pemrogramannya int ya. Int, kita input, masukkan jumlah buku. Oke. Ini karena jumlah buku masuk ya. Oke. Selanjutnya kita print jumlah buku koma, biar nanti jumlah buku ini juga ketika ditampilkan, ketika di print itu ada jenis bukunya. Jadi waktu ini kode pemrograman ini printnya jumlah buku di koma sama jenis buku. Kita coba tulis kata masuk. Oke. Nah, selesai. Ini untuk data yang pertama, ini input data barang sama input barang masuk. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah hasil run pengelolaan penjualan barang pada Python. Kita akan masukkan satu. Maka yang keluar adalah data barang. Kode 0 untuk novel, kode 1 untuk ensiklopedia, 2 untuk komik, 3 untuk alkitab, 4 untuk modul, 5 untuk sains. Lalu jika kita akan menginput barang masuk, maka kita akan masukkan 2. Di sini tersedia masukkan kode buku. Seumpama kita akan memasukkan kode 0. Kita enter, maka akan keluar novel. Di sini benar kode 0 untuk novel. Masukkan jumlah buku masuk. Kita akan memasukkan 10. Kita enter. Lalu di sini akan menghasilkan 10 novel masuk. Lalu jika kita akan menginput barang keluar, kita pilih angka 3, kita enter, masukkan kode buku. Kita akan mencoba memasukkan angka 2. Lalu akan muncul komik. Benar, kode 2 adalah untuk komik. Lalu masukkan jumlah buku keluar. Kita akan mengeluarkan 5 komik. Di sini 5 komik keluar. Misalnya ini ibaratnya kita belum tahu data apa saja yang ada di sini, sehingga pilih nomor 1 terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul beberapa kategori yang ada di penjualan barang ini. Misalnya kita ingin menginputkan barang yang rusak, maka pilih nomor 4. Nah, kita selanjutnya akan muncul perintah untuk memasukkan kode buku rusak. Misalnya 4. Nah, akan muncul modul.
Selanjutnya masukkan jumlah buku. Misalnya 23. Selanjutnya akan muncul akan ditampilkan 23 modul yang rusak. Selanjutnya misalnya kita ingin mencari data barang, maka pilih nomor 5. Di sini kita disuruh untuk memasukkan kategori barang. Nah, di sini kita tulis kategorinya, bukan kode. Seperti yang sebelumnya itu kan disuruh untuk memasukkan kode, tapi di menu yang kelima ini kita tulis kategori barangnya. Misalnya kita ingin mencari modul, maka kita ketik modul. Lalu enter, akan keluar bahwa modul itu kodenya adalah 4 dan tempatnya itu ada di rak 3 atau rak 4 di lantai 2. Selanjutnya, jika kita sudah selesai input barang masuk, input barang keluar, dan seterusnya, dan kita ingin keluar dari program, maka pilih nomor 6.